Oke guys, welcome back to Max Ihsan, channel yang ngebahas tentang eh, tutorial blogger pemula ya guys ya. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu. Semoga di awal tahun 2024 ini eh, kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga blog kita juga semakin bagus, semakin menguasai peguan, semakin banyak trafficnya, dan tentu saja semakin banyak menghasilkan cuan ya guys ya. Oke, dalam video kali ini sebenarnya ada sebuah materi tutorial blogger untuk pemula ya. Dan ini apa namanya tutorial yang sangat mendasar banget, tapi ini wajib dikuasai oleh setiap blogger ya, yaitu cara melakukan kompres gambar untuk postingan blog. Oke. Jadi eh, jangan salah ya guys ya, ketika saya membuat artikel seperti ini, kenapa RPM AdSense kecil atau murah? Nah, ini jawabannya. Misalkan ini artikelnya nih. Kita buka ya. Nah, jangan salah guys. Nah, ini adalah gambar yang udah saya kompres seperti itu. Oke. Nah, di bawah juga ada nih di sini. Nah, di sini juga ada. Ini sudah dikompres juga guys ya. Oke, kita bakalan belajar ini secara bareng-bareng ya. Ini khusus untuk blogger pemula ya guys ya. Sekali lagi buat para sepuh silahkan ke pinggir dulu karena ini adalah tutorial blogger pemula. Oke, cara kompres gambar untuk postingan blog ya. Nanti caranya kita akan bahas. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa fungsinya ya. Oke, fungsi gambar yang dikompres dalam postingan blog itu pertama adalah untuk mengecilkan size gambar ya. Jadi kayak gini, kalau misalkan kalian ngambil foto dari HP nih ya, ngambil foto dari HP, terus misalkan kalian ngambil settingan resolusi paling tinggi. Contoh misalkan size atau besaran foto kalian, besaran filenya itu 2 megabyte atau 2 MB misalkan seperti itu ya. Nah, kalau kita paksakan upload ke dalam artikel kita, itu bakalan terupload guys. Beneran, itu bakalan terupload. Hanya saja itu akan membebani loading ya guys ya. Kayak perhatikan di sini, maka dia akan membebani loading. Jadi fungsi gambar yang dikompres itu selain mengecilkan size gambar, yaitu adalah tujuannya untuk mempercepat loading blog. Oke, paham? Ya, oke sampai sana. Yang ketiga adalah mengurangi beban pengambilan data internet pada pengunjung. Ini bisa masuk alasan ini. Kenapa? Bayangin aja kalau misalkan di sini saya gambar apa namanya? Saya kasih gambar yang resolusi tinggi, misalkan yang ukurannya 5 Mbps ya. Oh sorry, kok 5 Mbps? 5 MB maksudnya. Ya misalkan saya kasih 5 MB di sini, otomatis ketika di reload seperti ini atau kita ketika dibuka, dia itu nggak akan secepat ini terbukanya karena dia bakalan proses untuk membukanya itu perlu data yang cukup banyak, yaitu sekitar 5 MB seperti itu ya guys ya. Nah, itu sangat saya tidak sarankan, dan itulah kenapa kita harus belajar kompres gambar seperti itu. Oke, yang keempat yaitu lebih direkomendasikan Google. Oke, jelas ya. Di sini Google itu kan udah pernah bikin web dev ya guys ya. Google itu bikin web dev atau Speed Insight ya. Oke, oh ini saya nggak tahu, Speed Insight aja ya, Speed Insight. Nah, oke, nah ini Google kan bikin Speed Insight ya guys ya.
Nah, di sini ini adalah page speed insight. Jadi di sini adalah fungsinya untuk apa namanya mengetahui kecepatan suatu halaman pada blog atau pada website seperti itu ya. Nah, di sini data web inti gagal, it's okay. Ini dari dulu juga kalau untuk saya pribadi sih nggak saya benerin karena ya nggak ngaruh-ngaruh amat sih ya. Dari dulu juga ini selalu gagal, udah saya coba beberapa kali. Oke, kita coba ya. Di sini, nah performanya segini untuk versi mobile 63, aksesibilitasnya juga segini, praktik terbaik SEO-nya 71. Nah ini untuk apa namanya versi desktop ya guys ya, dia performanya 88 seperti itu. Nah kalau misalkan kalian pasang gambar di sini, misalkannya kalian bikin artikel lalu pasang gambar yang ukurannya 5 MB, itu pasti bakalan ngedrop banget mungkin ke 30 ya. Untuk versi mobile mungkin ke 30 atau ke 20. Untuk versi desktop mungkin turun ke 50 atau ke 40 seperti itu. Ini sebenarnya apa? Ini saya nggak hijau. Harusnya ini lebih baik hijau ya di sini. Misalkan 90, 90, 90, 90 baik di versi mobile. Namun, namun ya guys ya, untuk blog Max Ihsan sendiri itu nggak akan pernah hijau karena saya menonaktifkan apa namanya lazy load AdSense ya. Jadi iklan AdSense-nya itu dari awal udah tampil seperti itu. Kalau misalkan saya on kan lazy load AdSense-nya, maka dia bakalan nilainya itu bisa langsung masuk ke 90 ya. Mantap 90 bahkan 92 98 kalau nggak salah. Nah, itu fungsinya ya guys ya. Oke. Dan yang terakhir kita bahas ini direkomendasikan Google ya. Oke, jelas banget. Jadi contohnya misalkan saya akan kasih contoh di sini ketika blog udah direkomendasikan sama Google tuh ya kayak gini. Contohnya misalkan cara membuat eh, cara pasang iklan parallax misalkan seperti itu ya. Nah, di sini ada blognya yang lain. Di sini juga, di sini juga, di sini. Nah, di sini blognya Max Ihsan udah tampil nih di page one juga ya. Dan ini mungkin di urutan kelima atau keenam. Oke. Lalu ada juga banyaklah artikel yang lain. Bayangin aja eh, ini adalah artikel, oke. Ini adalah artikel. Nah, ini nih. Ini adalah artikel buatan saya guys ya di blog ini dan ini sepenuhnya gambar dalamnya ya. Contoh desain kartu pelajar terbaru, oke. Dulu dia posisinya ada di atas ya. Contoh desain kartu pelajar untuk kata kunci ini ya. Dia melebihi Pinterest kalau nggak salah dia. Cuman kalau kesini kesini ternyata ada Canva ya kan. Ada Canva yang baru yang ya domain authority-nya lebih gede dan Google lebih merekomendasikan Canva gitu. Di Kompasiana pun sama ya. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Contoh desain kartu pelajar. Artikel ini itu sepenuhnya gambar guys ya. Mungkin untuk artikel tulisannya itu cuma dikit aja, oke. Nah, di sini gambar pertama ya. Ini pasti udah saya kompres juga. Lalu ke bawah ke sini. Nah, ini artikelnya, lihat ya. Nah, di sini ini gambar pasti saya udah kompres. Nah, untuk versi aslinya karena saya juga bikin gambar versi asli beserta format PSD. PSD itu Photoshop ya guys ya. Nah, bisa di-download di sini. Ya, seperti itu. Bayangin aja kalau misalkan ini saya nggak kompres guys ya, apa gambar-gambar ini saya nggak kompres, bayangin aja nanti segimana segimana loadingnya untuk artikel ini gitu, pasti bakalan loading banget guys ya. Nah itu maksud saya ya. Jadi maksud saya adalah di mana kita mengompres gambar untuk artikel itu akan sangat direkomendasikan oleh Google ya. Contohnya mana ya, ini
artikel ini tuh ada di Peguan guys ya, bahkan di posisi ketiga, bahkan dulu di posisi pertama, bahkan untuk gambar ya, untuk gambar dulu aja dia ada posisi di pertama di sini. Nah sekarang ada Pinterest, mungkin saya harus nge-backlink nih biar dia bisa masuk lagi di posisi pertama ya. Mungkin saya harus nge-backlink ini biar bisa pertama lagi. Tapi di Kompasiana juga ini kan desain saya yang masih berhubungan ke sini guys ya. Jadi artikel ini masih terhubung ke sini seperti itu. Oke. Okay? Nah, itulah contohnya ya guys ya, kenapa kompres gambar itu sangat penting. Oke, sekarang kita masuk ke caranya ya guys ya. Caranya simple banget guys. Simple banget. Pertama, kalian cuman tinggal buka Google, lalu ketik di keyboard kalian atau di HP kalian, JPEG kompres seperti itu. Nah, seperti ini ya. Lalu enter. Lalu di sini kalau saya sebenarnya suka pakai yang ini aja karena lebih simple. Tapi saya belum pernah nyoba yang ini ya. Mungkin harus nyoba juga yang ini. Ini banyak sebenarnya. Di sini banyak banget situs-situs yang bisa kita manfaatkan untuk mengompres gambar. Nah, saya sukanya pakai I Love IMG ya. Saya klik ini. Nah, perhatikan ya. Oke. Di sini ada select image. Oke, misalkan nih, saya punya gambar sorry ya. Kita buka ini dulu ya. Kita buka pictures dulu. Nah, oke, kita ini aja ya. Kebetulan kemarin sekitar akhir tahun 2023 saya juara juara lomba nyanyi ya guys ya di kota saya di Garut. Nah, kebetulan sekarang kita bakalan cek apa namanya? Oh, ini udah saya kompres semua guys ya. Jadi udah nggak itu lagi. Oke, kita akan cari yang lain ya guys ya. Untuk gambarnya kita akan cari yang lain. Mungkin ini guys ya. Ini juga kecil guys. Oke, saya akan contohkan seperti ini aja ya. Nah, perhatikan ini, fungsi gambar yang dikompres. Saya akan save ini, oke. Saya akan save ini menjadi JPEG. Lalu di sini saya ketikkan Maksi Hasan misalkan untuk kata kuncinya. Oke. Nah, large file ya. Ini adalah maksimum ya kualitasnya, yaitu hasil hasil filenya size-nya adalah 387 K atau KB ya guys ya, kilobyte. Nah, sekarang kita akan kompres guys di sini. Masuk I Love IMG, lalu select image, lalu kita pilih yang tadi, oke. Nah, di sini kita klik kanan dulu. Kita properties dulu untuk mengecek 383 KB, oke. Nah, sekarang kita akan kompres guys. Klik open. Oke, setelah masuk sini kita kompres image. Ayo. Nah, ini proses loadingnya ya guys ya. Nah, ini udah masuk. Sekarang kita cek guys. Nah, oke. Nah, dia udah kebuka guys ya. Oke, sekarang kita cek. Lihat. 85,1 KB. Kita properties guys. Bayangin ya. Nah, ini perbedaannya ini ya. Awalnya dia itu adalah 300 ya guys ya, 300 apa namanya? 383 kilobyte. Sekarang jadi 85 kilobyte, oke? Oke, kita cut ya, kita cut. Lalu kita bandingkan. Bandingkan, oke. Nah, di sini kita klik, perhatikan baik-baik, 383 KB. Oke, sekarang kita paste di sini. Maka dia akan berubah menjadi 85,1 KB. Ya. Jadi dari awal saya ngejelasin itu sebenarnya untuk caranya itu kenapa saya simpan di belakang. Jadi karena memang caranya sesimpel itu gitu. Hanya saja mungkin kalian bakalan butuh informasi apa sih fungsinya kompres gambar itu. Oke. Ya, jadi
Fungsinya seperti tadi ya, fungsinya adalah untuk mengecilkan size gambar yang tadi kita udah praktekkan 383 KB menjadi 83 KB. Yang hilangnya 300 KB kalau nggak salah ya. Sekitar 300 kilobaitan. Bayangin tuh. Jadi kecil banget tanpa mengurangi kualitas sama sekali, oke? Yang kedua adalah mempercepat loading blog. Itu udah jelas, bayangin aja size 300 atau 400 KB dibandingin sama 85 KB atau 100 KB, itu jauh bakalan lebih cepat loading yang 85 KB atau 100 KB seperti itu. Oke. Mengurangi beban pengambilan data internet pada pengunjung. Oke, itu udah jelas banget dan lebih direkomendasikan Google. Iya, ini direkomendasikan oleh Google dan saya pun udah merasakan sendiri. Jadi setiap saat ini ya, saya khususnya ketika bikin artikel saya pasti bakalan selalu kompres gambar. Paham? Mudah-mudahan paham ya guys ya. Kenapa saya berbagi ini? Karena saya juga pernah jadi blogger pemula ya, seperti kalian. Apa namanya, dulu belajar ngeblog tanpa domain guys ya, jadi cuman blogspot.com doang seperti itu. Lalu saya upload gambar upload. Ternyata loadingnya lama banget. Akhirnya nyari tahu, baca dari berbagai sumber, lihat video di YouTube juga. Akhirnya tahu bahwa salah satu SEO on page yang harus dilakukan dalam blog kita itu adalah mengompres gambar, oke? Nah, seperti itu. Nanti ada lagi guys ya, kalian bisa pakai lazy load juga untuk mempercepat loading gambar seperti itu ya. Lazy load tuh kayak gini fungsinya guys ya. Tapi nggak akan saya bahas terlalu dalam di sini, hanya menunjukkan aja. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan bahas ya. Nah, perhatikan baik-baik, lazy load itu ketika blog udah selesai loading seperti ini, dia gambarnya belum terbuka guys. Dia gambarnya bakalan terbuka kalau misalkan saya scroll ke bawah seperti ini. Nah, gambarnya baru terbuka, oke? Ya. Nah, idealnya kalau misalkan saya nggak pakai lazy load, maka ketika ini udah selesai loading seperti ini gambar bakalan langsung kebuka guys di sini. Tapi enggak kan. Nah, kalau misalkan nggak pakai lazy load, tentu saja waktu loadingnya akan lebih lama seperti itu. Karena saya pakai lazy load, otomatis loadingnya lebih cepat. Apakah itu di diperbolehkan oleh Google? Tentu saja guys ya. Google itu merekomendasikan saat ini Google itu merekomendasikan blog yang responsif, dibuka di desktop, mau di PC atau di laptop itu bagus, dibuka di HP, di tablet itu bagus. Selain itu, Google juga menginginkan situs itu memiliki kecepatan loading yang bagus, selain dari isi kontennya yang original dan bagus juga ya guys ya. Nah, gitu. Paham ya? Oke lah, saya yakin paham. Kalau misalkan belum paham, silahkan masuk ke blog saya. Silahkan cari artikelnya, cara kompres gambar untuk postingan blog seperti itu. Atau misalkan bisa diulang lagi video ini dari awal ya. Karena saya di sini udah berusaha menjelaskan eh, selengkap mungkin ya. Tapi kalau misalkan belum mengerti, ya silahkan coba cari referensi yang lain seperti itu ya. Jadi saya nggak melarang, misalkan kalian bisa nyari referensi di Google, di blog lain atau di channel YouTube yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting kalian itu belajar ngeblog dari awal, dari A sampai Z itu bener-bener gitu ya. Apa namanya, terukur, terarah seperti itu. Oke. Oke guys, jadi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian aja. Semoga bisa membantu khususnya buat kalian para blogger pemula ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan mau ngedukung channelnya Max Ihsan, silahkan diklik subscribe-nya ya guys ya. Oke. Makasih guys ya guys. See you di next video. Salam blogger.